Salam semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong dalam sesi belajar matematika online. Kali ini kita masuk ke statistika bagian ke-14. Adapun topik pembahasan kita di pertemuan kali ini adalah menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan standar deviasi dari data berkelompok. Baiklah anak-anak sekalian, semoga contoh soal dan pembahasan yang akan kita bahas bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Pertemuan yang lalu, kita membahas menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan standar deviasi untuk data tunggal. Di pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana caranya untuk data yang berkelompok. Nah, perhatikan di layar gadgetmu masing-masing sudah Ibu buat. Di situ ada 3 rumus. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua adalah ragam atau varians, dan yang ketiga adalah standar deviasi atau boleh juga disebut dengan simpangan baku. Nah, untuk simpangan rata-rata yang disimbolkan dengan SR itu dirumuskan sebagai 1/n. N itu adalah total frekuensi. 1/n kali sigma Fi kali nilai mutlak Xi kurang X bar. Atau dengan sederhana boleh kita sebut sebagai simpangan rata-rata itu adalah perkalian setiap frekuensi dengan selisih setiap nilai tengah terhadap rata-rata bagikan dengan total frekuensi gitu. Untuk ragam atau varians yang boleh disingkat dengan SD kuadrat itu adalah 1/n kali total perkalian Fi dengan selisih kuadrat setiap titik tengah terhadap nilai rata-ratanya. Gitu. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan baku, kita tinggal mengakarkan hasil yang kita peroleh pada ragam atau variansi. Nah, perhatikan untuk 3 hal ini atau 3 ukuran penyebaran data ini. Langkah yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan nilai rata-rata. Maka pertama yang kita tentukan adalah menentukan nilai rata-rata. Karena apa? Karena rata-rata ini adalah nanti suatu nilai yang akan kita bandingkan terhadap kebutuhan rumus kita gitu. Kita akan menentukan selisih setiap titik tengah terhadap nilai rata-ratanya. Jadi untuk menentukan nilai rata-rata ini harus memang betul-betul kita lakukan dengan teliti dan seksama. Karena kalau nilai rata-rata yang kita hitung salah, maka untuk simpangan rata-rata, ragam, dan standar bakunya, standar deviasinya pasti akan bernilai salah juga gitu. Langsung kita perhatikan contoh berikut ini. Diberikan data kelompok yang terdiri dari 2 kolom yaitu nilai dan frekuensi. Nah, untuk data kelompok ini kita akan mencoba menghitung simpangan rata-rata, ragam, dan standar deviasinya. Baik, kita langsung saja perhatikan cara mengerjakannya. Perhatikan tabel yang sudah tampil di layar gadgetmu masing-masing. Untuk soal itu awalnya terdiri dari 2 kolom yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Nah, Ibu tambahi beberapa kolom untuk memudahkan kita nantinya menggunakan rumus yang sudah ditampilkan di awal tadi. Untuk lebih simple, untuk memudahkan perhitungan kita dan terlebih untuk meningkatkan tingkat ketelitian kita begitu. Kolom pertama yang saya tambahkan itu adalah kolom Xi atau nilai tengah. Seperti yang kita lakukan di pertemuan yang sebelumnya, untuk menentukan nilai tengah itu adalah batas bawah tambah batas atas kelas bagi 2. Jadi 35 untuk kelas pertama, 35 tambah 39 bagi 2. Berarti nilai tengahnya adalah 37. Titik tengah 40 kelas kedua yang intervalnya 40 sampai 44 itu adalah 42. Titik tengah kelas ketiga adalah 47. Kemudian titik tengah kelas keempat adalah 52. Gitu. Kita lanjut dengan kolom berikutnya yaitu frekuensi kali dengan titik tengah supaya nanti kita bisa menentukan nilai rata-ratanya. Oke, kita akan mengalihkan frekuensi dengan setiap titik tengah. 5 kali 37, kita isi dia 185. 10 kali 42, 420.
12 kali 47, 564. Kemudian 3 kali 52 itu 156. Kemudian kita totalkan FI kali XI nya itu berapa? 185 tambah 420 tambah 564 tambah 156 itu 1325. Nah, kemudian kita hitung total frekuensinya. 5 tambah 10 tambah 12 tambah 3. Jadi total frekuensinya adalah 30. Baik, kita hitung yang pertama adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah total perkalian dari FI kali XI per total frekuensi, sama dengan 1325 bagi 30, sama dengan, kalau di kalkulator itu nilainya 44,1666 dan seterusnya. Nah, kalau kita lakukan pembulatan 2 desimal, itu boleh kita simpulkan dia 44,17. Perlu Ibu ingatkan teknik untuk melakukan pembulatan 2 desimal. Perhatikan contoh berikut ini. 21,7325 dan seterusnya. Kalau kita mau membulatkan ini ke 2 desimal, kita perhatikan. Kita kan butuh 2 desimal nih. Nah, kita perhatikan angka di desimal yang ketiga. Angka di desimal ketiga. Kalau angka di desimal ketiga itu lebih kecil dari 5, maka nilai 2 desimalnya akan tetap 21,7. Kalau tidak lebih besar dari 5 atau minimal dia 5, itu tidak bisa menaikkan angka desimal yang di depannya. Tapi kalau misalnya 21,7356 misalnya, kita perhatikan target kita adalah untuk melakukan 2 desimal. Nah, yang kita butuhkan kan 2 di belakang koma. Kita perhatikan angka ketiga ini 5. Kalau ini sudah 5, maka nilai desimal yang sebelumnya boleh dilakukan pembulatan ke atas, sehingga nilainya ini kita buat 21,74 gitu dia ya. Nah, ini perhatikan nilai rata-rata yang sudah kita hitung tadi kan 44,1666 dan seterusnya. Kita butuhkan 2 desimal. Nah, kita lihat digit desimal ketiga ini kan 6. 6 itu sudah bisa menaikkan desimal yang di depannya untuk lakukan pembulatan ke atas, gitu ya. Baik, berikutnya kita akan menentukan selisih dari setiap titik tengah terhadap nilai rata-rata. Kita akan mengisi kolom selisih XI kurang X bar. Jadi nilai mutlak yang kita perlukan adalah selisih positifnya. Yang pertama itu adalah selisih dari 37 terhadap nilai rata-ratanya 44,17. 35 kurang 44,17, tapi karena itu nilai mutlak, maka yang kita tuliskan adalah selisih positifnya. 37 kurang 44,17, maka selisihnya itu adalah 7,17. Yang berikutnya adalah 42 kurang 44,17, atau selisih 42 terhadap 44,17. Maka selisihnya itu sebesar 2,17. Kemudian kelas berikutnya, titik tengah berikutnya, selisih 47 terhadap 44,17. Selisihnya itu adalah 2,83. Kemudian untuk titik tengah kelas terakhir, selisih 52 terhadap 44,17. Itu sebesar 7,83. Berikutnya kita akan mengisi kolom XI dikurang X bar yang dikuadratkan. Jadi kolom yang ke-5 ini itu kita kuadratkan untuk mengisi kolom yang ke-6. Jadi 7,17 kalau kita kuadratkan itu menjadi 51,41.
Kemudian 2,17 dikuadratkan itu 4,71. Kemudian 2,83 kalau dikuadratkan itu nilainya 8,01. Kemudian 7,83 kalau dikuadratkan itu 61,31. Oke, jadi kamu bisa menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai kuadratnya gitu. Tapi lihat, teknik pembulatan 2 desimal itu kita lihat digit ketiganya, digit ketiga desimalnya. Kalau dia kurang dari 5, maka tidak bisa dilakukan pembulatan ke atas. Kalau misalnya 5 dan lebih besar dari 5 untuk digit ketiga dari desimalnya, maka boleh kita lakukan pembulatan ke atas. Oke, berikutnya kita akan mengisi kolom FI kali XI kurang X bar, atau kita akan mengisi kolom yang akan kita kalikan itu adalah kolom kedua, kolom frekuensi dengan kolom XI dikurang X bar. Kalau kita lihat 5 kali 7,17, nanti 10 kali 4,71. 5 kali 7,17, kemudian 10 kali 2,17, kemudian 12 kali 2,83, 3 kali 7,83. Kita akan buat nilainya di kolom ke-8. Yang pertama tadi 5 kali 7,17 itu sebesar 35,85. Next, 10 kali 2,17 berarti 21,70. Kemudian berikutnya 12 kali 2,83 33,96. Untuk berikutnya 3 kali 61,31 23,49. Nilai yang saya buat ini itu adalah sudah pembulatan 2 desimal dengan teknik yang seperti Ibu jelaskan tadi. Kemudian kita totalkan semua. Maka akan kita peroleh hasilnya 115. Kemudian kita akan mengisi kolom terakhir. Kolom terakhir ini adalah perkalian FI dengan selisih kuadrat dari XI dikurang X bar. Berarti yang kita kalikan nanti 5 untuk kelas pertama ya, 5 kali 51,41. Kemudian 10 kali 4,71, 12 kali 8,01, dan yang terakhir nanti 3 kali 61,31. Oke, kita lakukan perkalian untuk kelas yang pertama yaitu 5 kali 51,41, 257,05. Kemudian 10 kali 4,71, 47,10. 12 kali 8,01, 96,12. Kemudian yang terakhir 3 kali 61,31, 183,93. Kemudian kita cari totalnya 584,20. Oke. Kemudian kita akan menentukan yang pertama adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu dirumuskan sebagai 1/n kali total perkalian antara frekuensi dengan selisih positif setiap titik tengah terhadap rata-ratanya, sama dengan 1 per total frekuensi kita 30, berarti 1/30 kali. Nah, kita akan melihat hasil dari total FI kali XI dikurang X bar. Ini dia, sudah kita sajikan di dalam tabel sehingga mempermudah hitungan kita. Berarti 1/30 dikali 115 itu sama dengan 3,83. Oke, kita lanjut dengan menghitung ragam atau variansi yang dinotasikan dengan SD kuadrat sama dengan 1 per total frekuensi dari total perkalian FI kali XI dikurang X bar yang dikuadratkan sama dengan 1 per total frekuensi tetap 30, kemudian ini ya
Total perkalian frekuensi dengan selisih kuadrat dari XI dikurang X bar sudah kita tentukan di tabel, yaitu sebesar 584,20. Hasilnya sama dengan 19,47. Kemudian yang terakhir, menentukan simpangan baku atau standar deviasi yang disimbolkan dengan SD. SD adalah akar dari SD kuadrat. Jadi kita tinggal mengakarkan hasil yang sudah kita hitung sebelumnya, hasil dari variansnya. Akar dari 19,47 sama dengan 4,41. Oke, jadi setiap hitungan itu kita usahakan dia bentuknya 2 desimal, ya. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah cara menentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan standar deviasi atau simpangan baku dari data berkelompok. Semoga pembahasan kali ini dapat kamu pahami dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bermotivasi belajar. Terima kasih.